Topik bola biar clear. Acara sepak bola dari Vindes yang dipersembahkan oleh Clear. Hah? Masih ngantuk nih. Masih ngantuk. Semua orang jadi dokter Tirta hari. Hari ini tuh di hari Jumat yang berbahagia ini adalah hari yang kita menormalisasi marah-marah ke orang, Bang. Ya. Iya. Hari Jumat yang kurang berbahagia lebih tepatnya. Betul. Tadi Pak Vincent cerita lagi Jumatan, khotbahnya bilang gitu ya? Iya. Kepada hadirin yang berbahagia, saya nggak bahagia, saya lagi nggak bahagia. Aduh, ini benar hari patah hati nasional Emosi, ini kayaknya ya. Parah sih emang. Jalan-jalanan macet juga nih hari ini. Semua. Nggak ada urusan, iya macet. Gak nyambung Mas Muti, gak nyambung. Jadi kan hari ini kan kita sebenarnya kalau orang berantem di pinggir jalan, kenapa lu berantem? Dia nyenggol gua, kenapa lu marah-marah karena disenggol? Inggris kalah emang, iya betul. Inggris kalah, Bukayo Saka cedera. Ya. Indonesia kalah, wajar. Oke, nggak apa-apa. Normal. Ya, marah-marah. Keluarin semua kalimat, kita akan mencoba terapi marah-marah bersama Dokter Tirta. Ya. Karena kita tahu bagaimana Dokter Tirta ketika itu mencuat namanya pertama kali dengan amarahnya yang tidak bisa dibendung. Ya. Benar. Dokter Tirta kita mulai dulu untuk mengeluarkan unek-uneknya tentang Indonesia yang imbang melawan Bahrain tadi malam. Silakan Loli. Kemarahan yang dalam wah loli. Sama marah-marah juga. Kemarahan dalam seorang cowok itu adalah dalam diam. Wow, itu udah tertinggi tuh ya, kemarahan tertinggi ya. Ini udah kayak ngempet tuh loh. Ibaratnya kita tuh kayak pasu ya. Nah udah kayak ya iya ya. Tapi bisa stroke nggak? Kacang gatel. Keluarin dok, ayo dok, keluarin dok. Jangan nanti percuma disensor. Enggak, ada Pak Vincent, nggak boleh kata Pak Vincent. Percuma pasti. Pakai bahasa lain aja, puki-puki. Dok. Raine wasite botak blogok. Ora mungkin disensor ya. Raimu banyu peceren. Dasmu lu dadi bal. Iya. Neon. Tapi kesel banget loh. Gua kan ya biasalah setiap weekend tuh nonton Arsenal atau jeda internasional nonton Belanda. Iya, Bang. Kalah, seri atau dicurangin wasit. Kesel malamnya, tidur pagi udah lupa. Tapi tadi pagi gue bangun kok masih kerasa. Gitu. Gue sholat Jumat ya, lagi sholat Jumat masih kepikiran. Gitu. Aduh, ya. Keselnya tuh. Lu gimana Mas Luk? Emosi lagi nih, Bas. Brengsek. Orang 96 bisa sampai 99 sampai 100 ya, 4 menit. Sedangkan kita marah-marah sedangkan wasit yang malam tadi memimpin dok sedang karaoke dengan LC Bahrain. Itu lagi main domba bakar. Iya. Tapi kalau yang paling ngeselin tuh kalau aku lihatnya bukan hanya yang last minute ya, tapi dalam 90 menit kita tuh dirugiin banyak. Dari tiket pesawat pasti. Masuk. Aku ya kan berangkat ke sana dicurangin jauh loh. Oh tapi ini Bang, saya lihat berita tadi timnas Indonesia tuh sampai meninggalkan Bahrain tuh langsung pukul 2 malam. Apakah gara-gara itu? Iya. Jam 2 malam. Karena tiketnya memang jam 2 malam. Kan charter pesawat. Siapa tahu ngambek kayak Bahrain udah brengsek nih ini. Tapi kemarin aku keren sih konsesinya nggak salaman ya. Siapa? Nggak salaman ya? Nggak salamin. Karena Sintayong ulang tahun Bang. Kemarin itu. Oh, semuanya iya, ulang tahun. Selamat ulang tahun kepada Sintayong. Tanggal 11. Tetet. Enggak percaya, dicek. Coba. Hari Mukti. Ini. Ayo. Coba cek. Ayo Tirta, dicek dulu ulang tahun Sintayong. 11 Oktober 1970. Apa kesempatan apa? Lah kan berasa lagi makan di Sabu. Itu. Harusnya semalam bisa jadi Dirayakan perayaan ya, ulang Bang. tahun. Harusnya. Tetap dirayain sih pastinya. Tapi bener sepanjang pertandingan dirugiin. si Bahrain itu dikit-dikit jatuh, dikit-dikit. Aduh. Sampai yang nomor 7 kram sendiri kan. Iya. Kebanyakan jatuh kram sendiri motor. Sama ini dok yang saya lihat dari pertandingan semalam supporter Bahrain tuh lebih kayak ngobrol kayak orang Arab yang wah sudah nggak ada bernada sama sekali ya. Iya, jadi kayak vibe pertandingannya tuh kurang semalam. Iya. Karena nggak ada yel orang Arab tuh cuma ngobrol doang. Dan baru tahu aku kemarin ngobrol-ngobrol tuh ternyata netizen banyak yang bilang bahwa Bahrain tuh tidak begitu suka bola fansnya. Oh iya. Gimana kan sukanya apa? Nggak tahu makanya sepi, bukan olahraga ya.
Nasi kebuli. Nasi kebuli. Sisa. Oh mereka culture-nya bolanya nggak Bukan terlalu. bola. Oh. Beda sama Irak, beda sama Memanah, Iran. Pak. Memanah. Oh memanah dari kuda ya. Di kuda gitu kan. Tapi Bahrain itu letaknya sama Arab jauh sih. Nggak tahu, yang penting Cara- Timur Tengah dan salah satu petinggi AFC-nya kan juga orang Orang Bahrain. sana. Ketuanya. Nah, itulah. Jadi buat wasit yang memimpin Bahrain bernama Abu Bakar siapa tadi namanya? Alkaf. Alkaf. Satu kata buat kamu dari saya, berak aja. Gak boleh lanjut yang itu. Di sini nggak boleh. Kalau di box-to-box boleh. Tapi ini di Jakarta tuh ada kedutaan besar Bahrain nggak, Bang? Oh ada. Ada nggak? Nanya ini. Jangan sampai sana. Kamu mau provokasi? Enggak. Jangan. Nggak boleh gitu, nggak boleh. boleh. Nggak gitu kan saya secara mau bukti. Saya mau ngirim somai. Tapi pare semua. Ya. Gue tadi sampai bilang sama Tio, gue kayaknya udah lama kan nggak nonton ke stadion kan. Ya. Tapi untuk khusus Bahrain kesini, gue pengen ada di ya. stadion. 25 Maret 2025. Pengen gua. Ya. Nah gini nih, buat kalian-kalian yang berpikir ketika Bahrain datang, kalian mau petasan atau apa? Cara yang elegan. Elegan. Nggak gitu. Apa? Cari tahu hotelnya di mana. Heeh. Ya kan, cari tahu hotel di mana. Kenalan sama orang hotel di sana. Heeh. Bayar orang hotelnya. Setiap kamar dari pemain Bahrain kita masukin kutu. Itu kita harus kerja sama itu. Menang kita tuh. Karena kita nggak bakal kena, yang kena orang hotelnya. Ya. Iya. Kalau enggak, ini Bang, kalau enggak besok Bahrain ke sini, pas pulang beli oleh-oleh ke Malioboro saya mahalin. Beli belangkon 200.000. Belangkon 200.000, naik andong 1 juta. Kalau sampai liburan ke Jogja itu. Gini, mereka kesini, mereka stop gitu dong. Kalau sampai ke Jogja. Iya. Kalau sampai ke Jakarta, mereka kesini kita framing. Ah. Aja ke karaoke. Ah. Ih haram. Ah. Kita foto-foto langsung. Kalau dia ke Jogja nanya, di sini wisata alam paling bagus apa? Saya jawab Parangtritis. Biar mampus kepanasan. Biar kepanasan. Parangtritis. Tapi dalam 90 menit itu yang paling ngeselin lebih ke Siapa? Lebih ngeselin itu yang pada waktu mereka kalau pelanggaran dikit di VAR. Iya. Tapi kita pas jatuh tuh Iya. nggak di VAR. Ya, kalian sih fans Liverpool dan Arsenal udah Pak. biasa. larinya. Kalau fans MU udah biasa, VAR 3 menit 5 menit ujung-ujungnya nggak gol tuh biasa. Ente itu diuntungkan wasit IPL tuh selama hampir 50 tahun. Tadi nggak mau marah-marah, sekarang marah. Calafiori marah-marah mulu, Calafiori ini. Golin semua lah, golin. Kalau soal MU ini semua kompak nih, mau Arsenal, Chelsea, Liverpool, ya Anthony Taylor, nah itu jilmanya jadi Alkaf itu. Kok Anthony Taylor sih? Kok Anthony Taylor mas ini? Howard Webb. Oh iya, Howard Webb. Howard Howard Webb itu mukanya sini MU itu. Sama semalam sebenarnya nggak boleh karena itu kan orang dari mana? Oman ya. Oman. Iya masih dari Oman. Itu masih serumpun sama Bahrain, harusnya nggak boleh. Iya. Kayak Indonesia Malaysia gitu. Iya Bang. Karena emang ada peraturannya harus kayak gitu. Karena mereka bisa ngomongin pemain Indonesia dengan bahasa mereka dan kita. nggak Makanya tahu. senyum-senyum kan? Iya. Senyum pas pelanggaran, bagian senyum pas Oh iya, Indonesia. pasti gini, ngomong. pasti gini. Ih, keteknya bau. Gituin pas itu. Tapi yang Witan terakhir itu harusnya penalti nggak tuh? Itu harusnya di VAR. Di ada VAR ya, minimal di VAR ya. Soalnya kita di posisi sama tuh udah ada di VAR juga, pas kita nggak ada VAR. Itu coba ada VAR, lama lagi sampai 130 menit itu kayaknya. Bener. Sampai 200 jam mungkin. Kalau misalkan sampai semalam kalau semalam bareng nggak nyetak gol juga sampai sekarang belum selesai pertandingannya. Tapi kemarin banyak yang bilang memang harusnya kemarin kan pas counter attack kill the game kan. iya. Kill the game cuman ya terlepas dari kill the game kayaknya walaupun gol diperpanjang terus tuh sampai akhir. Iya. Sama kayak janjinya Mukti yang diperpanjang terus dari zaman Piala Kuro sampai sekarang kata mau jalan kaki jauh tuh gara-gara kalah taruhan sama Vincent juga nggak masuk-masuk. Besok waktu tanggal 10 Bang, waktu kita Nggak usah lah, pemutihan aja udah. Pemutihan ya. Pemutihan aja. Kasihan gue nggak tega juga. Pemutihan lah. Tapi sudah saya wakilkan kemarin ini Bang, jalan dari Terminal 3 Suta itu. Itu jauh juga itu. Banget, Pak. Jauh. 1,3 kilo itu bang. Iya, saya kira tuh nyambung sampai Bandara Ahmad Yani Semarang. Tapi sampai 20. Itu lu dari mana? Dari Terminal 3? Pernah dapat gate tuh 27 atau 28. Oh, 28 jauh banget emang. Ada kan? Ada, tapi lu pas itu pakai sepatunya ori nggak? Palsu, fans tapi F. Fans sebagai fans pakai. Dok, gue nanya nih, kalau orang segede gini, Iya. dianjurkan lari nggak? Enggak. Jadi jangan dulu, kalau berarti bener banget kalau berada di atas 100 kilo lebih baik jalan kaki Jalan, atau kan? nge-gym atau ngurangi berat dulu. Aku main treadmill, Dok.
Nah itu aku lihat storymu. Iya. Applause tuh. Applause. Aku lihat storymu. Ini kesian lututnya kan ya kalau... Iya nggak boleh. Bang, Kalau treadmill dok, tapi salah tempat, mungkin bisa rekomendasi nggak? maksudnya Salah tempatnya tuh di situ, om ngomong jorok sumpah. maksudnya ngomong joroknya. Joroknya gimana? Ngomongin apa? Home Alone gitu kayaknya dia. Mereka. Ini. Jeruk makan jeruk. Iya. Saya kan itu treadmill kan bang, Iya. treadmill. Mereka ngobrol gitu. Lo pakai ini dong. Nah belum pro kan, Oh, belum pro. belum siap-siap. Saya dengar mereka lagi ngomongin kayak Ngomongin gitu. kamu ya? Iya. Enggak lah, mah. Akhirnya lo join sama Om. Akhirnya lu merasa nyaman. Ini dunia aku. Gitu. Tapi nggak boleh. Sama sepatunya salah dong. Sepatunya apa? Harusnya kan katanya kalau nge-gym itu yang flat. Ya betul, nge-gym tuh harus flat. Iya, aku yang agak gini. Ori, Betul. apa kamu? Treadmill, kalau treadmill beda dong. Katanya harus yang flat juga bang. Kalau treadmill itu kayak sepatu lari, tapi sepatu lari yang lebih flat ada yang ya kayak sepatu walking boleh lah. Yang ku kasih yang Ortus. Oh tuh. yang orto. Ori Itu tuh. Ori. Teknologi Soalnya canggih. kalau kita masih pakai KW kan KW itu hanya plug jiplek tapi teknologinya nggak diserap. Jadi rentan untuk ngebuat posisinya atau ototnya nggak maksimal. Daripada beli KW mending beli memang sepatu lokal yang harganya segitu. Jadi dia memang teknologinya nggak ada tapi memang dikhususkan buat itu. Yang bahaya dari KW itu dia nggak bisa nyerap teknologi 100%. Jadi pakai yang ori tapi lokal nggak apa-apa. Lokal pret ya. Lokal pret. Gitu. Lokal banyak yang bagus sekarang kan? Nok? Bagus. Ada yang Mills. Iya, ada yang dicari banyak lagi. Gue kalau lari, gue kan pengen banget lari ya. Gue suka, gue tapi lari di treadmill dan treadmillnya itu yang agak ada pegasnya gitu loh. Waduh, Dok. mantul-mantul. Mantul-mantul. Oh ada. Itu Oh, sebenarnya yang lama ya? enggak, yang baru kok gue dikasih. Ya. Ketahuan. Ada pokoknya dia agak begitu. Itu lebih bagus atau enggak buat dengkul? Nggak Sebenarnya. apa-apa sih sebenarnya, cuman sepatunya. Jadi sepatunya kita jangan pakai yang ikutan mantul juga. Sepatunya yang memang agak. Jadi Ya. sepatu memang yang buat gym ada. Oke. Tapi Mau nyebut brand cuman susah. Dok, Nggak tapi apa-apa ya? kalau apa-apa, sebut aja. Kayak Reebok Nano X4 gitu. Reebok Pump ya? Reebok Pump. Bukan Reebok Nano, bukan Reebok Pump. Reebok Kayak DMX, Kalau Reebok DMX. Pump yang gini kan bisa di pump gini kan. Iya, iya. Gue pakai sepatu keras banget, spatula gue pakai. tapi kalau nge-gym cuma treadmill doang boleh nggak sebenarnya? Boleh aja kan fun. Sesuka hati orang. Mau funmu treadmill nggak apa-apa. Nanti kan kamu akan menemukan fun yang lain. Kayaknya yang saya temukan fun dari orang nge-gym kemarin adalah teriak. Kok iso, Cuk? Mereka di kaca gitu. Ternyata Gini. Lagi ngangkat tuh, lagi ngangkat beban tapi kan berat. sebenarnya nggak teriak bisa kan? Bisa sambil Tapi gini ya? Iya kan bang? Nah, gitu. Oh, iya, boleh. iya, ada Itu tuh yang itu tuh buang nafas. Atau kayak Oh ada gunanya. Ada. Jadi kalau ada yang track tuh kayak wah, itu buang napas lewat teriakan. Saya kira cuma gaya-gayaan. Soalnya kalau nggak Di dibuang, kaca. nahannya itu kan gini, tahan sini kan. Ya. Kalau nggak kentut tadi kita. Buat. Atau turun bro. Nah itu betul. Berarti harus dibuang nafasnya. tentunya ada Ada yang percikan-percikan gitu. disembur kan. Oke. Gitu Tapi ada. turun berat tuh apa? Saya dari dulu. Hernia. Telurnya jatuh. Bukan, jadi hernia. Dulu Emang kira udah gitu bang. jatuh telur emang Jadi- gantung Itunya gantung. sobek nih, gue ada sobek sedikit, sobekan sedikit gue di sini. Jadi kan di dalam perut itu ada longga sini kan. Dia tuh ada pelapis-pelapisnya kayak antara dada sama perut dibatasi. Perut atas sama perut bawah ada batasnya. Nah, kalau kita tekanannya terlalu besar, yang perut atas ini bisa turun ke bawah. Usus masuk ke selakangan. Itu nyeri, Bang. Kejepit itu nanti Itu hernia. Itu yang harus dioperasi. Soalnya kalau nggak dioperasi, Gue sumpahin wasit semalam hernia. sakit tuh. Kan mereka lari-lari terus tuh. Iya. Dan rata-rata yang hernia itu adalah orang yang bebannya berat-berat. Ya, gue ingat waktu itu Paul Scholes cedera sebulan karena hernia. Sakit, Bang. Hernia. Nah ada kalau pengaruh olahraga untuk kesehatan rambut itu seperti apa? Wah itu jelas, olahraga itu kan ngebuat stress release ya. Ya. Kita kan stres, stress release orang beda-beda. Kalau stress release ya dia memang buat olahraga, dia akan meningkatkan hormon testosteron yang bisa untuk nge-boost pertumbuhan volume rambut. Tapi itu nggak bisa sendirian, dia harus percuma di olahraga tapi kalau tetap begadang atau tetap ngudut dan kawan-kawan. Ini jadi kayak saya nih kan. Ini efek Calafiori. Calafiori, saya tuh mau cosplay Calafiori karena rambutnya bagus tuh. Ini anak Dieng juga bagus rambutnya ya. Anak siapa? Anak Dieng gimbal. Anak Dieng. Yang jual bunga-bunga itu ya? Enggak bang, di Dieng tuh emang ada anak yang terlahir sudah gimbal. Tahu nggak? Iya. Ada itu. Apa sebutan namanya? Aduh sebutannya apa ya? Aduh nggak takut Agim, bercandain agim, itu. anak gimbal. Ada gimbal. Calafiori itu rambutnya kan masih gini.
Kayak gini nih. Ya, tapi berarti kalau Nesta orang- zaman dulu. Nesta, ya kan pemain Italia kan emang klimis-klimis semua ya. Klimis-klimis, ya. Gue yakin mereka itu pasti samponya itu ya clear mentol segar. Oke. Yang bisa sikat habis semua jenis tombe baik basah maupun kering dengan 10 kali super vitamin yaitu Niacinamide. Agar kulit kepala ternutrisi memperkuat fungsi scalp barrier dan ketombe nggak balik lagi. Kasih sensasi segar dan dingin selama 48 jam. Itulah kenapa kalau kita lihat dulu para pemain Italia itu rambutnya klimis. Kecuali Iya. Balotelli ya. Balotelli betul, klimis. Alessandro Del Piero, ya kan? Balotelli. Gigi Buffon. Balotelli kotak tuh. Ya kan? Enzo Maresca, walaupun Iya, sekarang iya. botak, Iya, iya, ya iya. kan? Jadi kalau Vivien Dedes pengen punya rambut dan kulit kepala yang kuat, sehat, dan bebas dari drama ketombe sporty, tinggal Clearin aja. Bagus dia nih rambutnya nih. Parah. Gue tadi kira lu Susan Bahtiar pas masuk. sama. Gua kayak udah bilang Tante Erni. Tante Erni. Budi sudah Haryono. Ya, Budi Piton. Waktu pertama datang ke Pindes, kukira Aci Resti. Tirta. Kalau semalam man of the match siapa? Dari Indonesia kalau. Dari saya, Oh. Mes Hilhers. Mas Wilhers. Tadi kemarin udah diajari coach cara baca ya. Mas Hilhers. Wilhers. Itu kemarin pas dari sisinya dia tuh sulit ditebus. Gol pertama, walau gol dari langit tuh asis pahanya dia. Oh ya. Dia tuh kayak penempatannya tuh posisinya bisa tepat sehingga bola tuh nggak bisa lepas dari situ. Kedua, shot out Malik. Malik kira. Wah, dase bocor loh bro, sakit itu bang. Nah, lebih baik kalau kita ngomongin pemain lebih dalam lagi, kita langsung masuk ke bedah sampai clear. Bagus ya bridging-nya. Udah lama jadi host radio ya? Udah, saya nungguin Bapak tadi berhenti biar masuk gitu Pak. Saya nungguin aja gitu kan. Dulu Bang Tio tuh MC Karena, Camfrog. Camfrog. MC Camfrog dulu. Ada MC-nya dulu Camfrog Bang. Ada musik-musik DJ gitu kan. Omegel, kalau lu Omegel bener nih, Omegel. Baji. Moderator Plaza.com dulu ada tuh Plaza.com sama MYRC. itu tuh bridging yang aku nggak bisa dong Camfrog. Emang Vivien Dedes tahu Camfrog apaan? Kalian tahu? Yang di sini Tahu tahu lah. kan? Nggak tahu lah mereka kayaknya. Tahu Bang Camfrog Andi tahu. tuh. Kayaknya Camfrog. zamannya beda ya. Iya. Beda. Ente kan generasi X. Apa? Kamu kan 70-an. Anjir. Jahat banget. Kamu siapa Bang Tio pemain terbaik semalam? Apa kalau gue terbaik semuanya terbaik. Oh, Wah. Luar biasa dari awal sampai akhir berjuang walaupun Paling hasilnya nggak berjuang buat Indonesia. Jantung. Kalau aku sih semalam tetap Bang Jai sih. Bang Jaya. Bang J. Iya, di tengah. Tapi babak pertama dia hilang loh. Apa Hilang, Bang. kehilangan si Rizky Ridho tuh dia kayak Nah, Salah bingung posisi gitu. bang, dia biasanya kan di posisinya kanan, dipaksain di kiri. Jadi dia kalau nendang tuh kayak posisinya aneh kemarin kelihatan. Oh nggak pas. Kan padahal tinggal dibalik begini ya. Nabo udah dong. Kan kalau yang paling aneh gara-gara si Ahmad sih. Gara-gara Ahmad masuk di tengah, wah sudah mulai paham dikit nih. Iya, iya. Nah, kan nggak bisa, sepi bola buat Iya, saya. iya, iya. Ahmad agak di tengah, niatnya distribusi bola ya kan. Terus si Bang Jai jadi yang biasa di kanan taruh ke kiri, bingung dia. Ahmad dikeluarin, ganti, balik posisi awal, Ridho masuk, stabil kita. Ya, Iya, tapi si Jai lebih ke mimpin timnya dari detik awal Bang sampai akhir. Mimpin komunikasi karena babak pertama tuh saya lihat pemain timnas jarang ngobrol. Kok bisa Bang? Ya kayak mungkin beberapa kan baru gabung ya. Awkward ya. Awkward. Tongkrongan baru ya. Ada apalagi kan mungkin ada yang belum bisa berbahasa Indonesia masih Sunda mungkin kayak. Sudah itu. Bahasa Kutai Kertanegara gitu. Gue suka Ivan Jenner semalam. Si Ivan menurut gue oke juga tuh di depan si apa back Back-back gitu ya. tuh. Iya, tengah. Barengan sama Ragnar. Iya. Ragnar lebih ke depan. Ragnar lebih ke depan lagi sih. Iya, iya. Karena kalau ngomongin si high press tadi, melanjutin dari si Pak Tirta ya, itu kenapa Jordi Amat pas line up war langsung, kenapa Jordi Iya Amat? sama gue juga gitu. Karena kan ternyata bener, Bahrain tuh langsung high press. Ya. Dimana kalau cara yang ngelewatin high press ya dia lo long ball. Dimana Amat itu punya akurasi pas yang bagus gitu kan. Karena kan makanya babak pertama tuh kaget semua di Indonesia pressing walaupun long ballnya juga nggak berjalan. Nggak gitu-gitu Nggak amat. gitu amat. Nah, sebenarnya gue suka banget sama saya menikmati caranya Ahmad bermain tapi bukan apa ya, misalnya dengan segala hormat, Ya. ketika dia memutuskan pindah ke Liga Malaysia kan, ya ada kemampuan yang turun dibandingkan Ahmad Ya. yang dulu kita kenal Swansea. ketika pertama kali gabung ke timnas kan. Ya. Maksudnya Oh dulu dari mana? dari Waktu- Spanyol kan. Oh iya. Maksud gue gini kan, ketika lo main di Liga Super Malaysia bukan yang mengecil Liga Super Malaysia, tapi di situ yang menang jadi tim mulu.
Iya, JDT. Unbeaten mulu. Sekarang dia beli JC Bang. Iya, JC. Buat apa di Liga aja dia main tim kedua juara-juara juga? Kan level mereka ada Piala Asia, Liga Champions Asia. Tapi ya pasti ada level yang sedikit kemampuannya agak menurun lah. Pas usia juga kan. Gitu, tapi babak kedua diganti Rizky Ridho, works so far alhamdulillah. Walaupun kalau kita ngelihat sendiri, shape-nya tuh timnas agak berantakan. Betul. Iya. Lagi kalau di transisi, lagi shape-nya berantakan semua. Kayak gue kayak ngeliat, ini kok ngaco banget deh. Jadi kalau misalkan ini ada sesuatu yang harus diselesaikan dari Sintayong, ketika lu main kayak gitu mau nggak mau shape-nya mesti beneran balik dengan cepat ketika ada lawan yang bisa transisi cepat. Apalagi kemarin banyak banget kesalahan individual yang ngebuat bola gampang lepas. Ini Bang, ada tuh aku lihat yang waktu habis kegolan pertama, kick off gitu, pemain pada maju banyak tuh separuh tuh. Terus si Bahrainnya nyerang, baliknya kayak lama banget. Iya benar. Ada gap gitu, ada gap gitu. Iya. Tapi Rizky Ridho sama Jaya lah udah jangan dipisah lah ya, itu berdua tuh ya. Orang kayaknya. bijaksana. Dan gitu. tapi kemungkinan bisa digantiin karena kalau Kevin Dix masuk dengan jam terbang dia yang tinggi. Dia striker bukannya? Dok? Back. Bukan. Oh back ya? Back, Bang. Dix back. Dan kita memang numpuk pertahanan baik banget itu. Oke. Kalau dari aku Kayak ya. Arsenal, pertahanan dulu dikuatkan. Ya, tapi tetap ya saking kuatnya bertahan jagain piala orang doang. Gak apa-apa kali-kali ya bos ya. Iya, Gak apa-apa lah. apa-apa dong. Bola kepukulin aku. Gue masih kesel yang soal semalam. Oh, nggak apa-apa. Makanya belum kepikiran. Saka cedera aja belum masuk kepala gue, nanti aja deh. Ntar mau dia anjing Saka cedera. Iya. Tapi kemarin aku yang agak kaget itu penampilannya si Malik. Malik, Dia ya. dari esensial tiba-tiba masuk. Malik yang esensial itu. Agus. Kalau Malik itu main siang di Synchronize. main mau marah tuh saya udah bingung ya. Sama nasi saya, marah saya masih kemarin jadi nggak apa-apa. Nggak bisa dipaksa marah lagi. Udah gitu si Malik langsung dapat nomor 10. Iya, nomor 10 ya. Tapi kemarin menit 1 bocor itu sakit loh Bang. Jadi kalau kita bocor di sini tuh kan kelihatan lukanya agak dalam. Itu normalnya kalau digigit dijahit. Cuman kalau dijahit itu kan butuh 10 menit. Iya. Nah kalau misalkan kita darurat kita pakai staples. Staples yang khusus buat Beneran? beneran. Jegregan. Jadi buat bukan staples yang jegregan itu staples Guntaker, khusus yang buat medis. Jadi biar nggak berdarah. Oh. Nah, dia tetap bisa nahan sakit itu walaupun dia ngopernya masih ragu-ragu, dia pergerakan tanpa bolanya bagus dia buka ruangnya. Iya, dia juga Walaupun akhirnya diganti menit 60 karena udah nyut-nyutan itu. Itu darahnya kan ngocor terus itu nggak berhenti Pak. itu. Dalam itu sakit itu. Makanya perjuangannya top. Itu. Yang Malik. Persebaya ya. Persebaya dari Persebaya lagi Madura ya. musim kemarin. hebat ya. Banyak ya pemain Dan bagus dari sana. Bagus. fair enough kalau Malik masuk Star Enough karena penampilan di Persebaya juga lagi gacor kan, lagi bagus. Persebaya nomor 1 kalau nggak salah. Oh, pas. Terus yang dua ya, strike itu kan di body contact terus, tiap dia megang bola habisin, tiap megang bola habisin. Gol dia kemarin itu kelihatan mukanya lega banget. Lega. El flashing lagi, golnya bagus deh. Siang gol. Yang sebelumnya yang dia nyisir rambutnya, nggak nyisir yang di garis itu, garis gawang kan sempet tuh yang sebelum gol kan dia itu. Iya betul, itu juga perjuangan. Saya secara pribadi ini. Aku sempat mikir, dicok nyisir rambut. Oh iya nyisir si kanan. Ya, saya secara pribadi mau minta maaf kepada El Blessing ya. Sama-sama. Kemarin saya nge-tweet bilang kayak, wah ini udah saatnya mesti diganti sama Dimas Dimas Derajat. Derajat. Karena membutuhkan seorang yang punya fisik yang keras di lini depan. Karena para pemain Bahrain tuh digoyang dikit jatuh, tapi ketika ketika pemain tengah Bahrain digoyang dikit jatuh, tapi Gideon Rafael Struijk body sama pemainnya kagak ada kan, jadi kayak oke, butuh Dimas Derajat, tapi ternyata sebelum itu kejadian beliau sudah menciptakan gol dari luar biasa. Kan itu kan kenapa orang masih banyak bertanya kenapa Rafael Struijk mulu dipilih? Padahal kan banyak, dan ini gol pertama di timnas internasional. Dia udah nyetak gol di U20, U23, tapi kan di senior akhirnya nyetak gol. Ya. Itu pas kalian bisa lihat deh gimana dia kombinasi dia dengan Verdong, dia sama Orat Mangun. Dan itu yang maksudnya koneksi itu yang dibutuhkan oleh si Sintayong dengan permainan fluidnya, bergeraknya. Dan yang menarik sebenarnya masih ada si Reinders itu kalau bisa dimaksimalkan bisa juga jadi sebenarnya opsi untuk bermain dengan Dimas Derajat pun juga bisa, karena di Persib Dimas Derajat jadi sisip kanan gitu. Kanan ya. Kanan Ciro Alves sama siapa lagi? David Da Silva. Ya, jadi sebenarnya bisa, tapi ya Sintayong lebih percaya sama Rafael Struijk dan akhirnya Membayar. Golnya bagus banget. Tinggal nge-gym aja biar body casnya tuh ya, siap. kuat ya. Semoga dia di Brisbane tidak
Gede aja. Tapi lu ngeliat gak kulitnya agak gelapan ya? Agak gelap. Kayaknya. Kan panas Bang Australia. Iya Bang. panas Australia kali ya. Jadi agak gelap. Brisbane Roar dia. Iya. Brisbane Roar. Tapi si Eliano, gue lagi mikir si Tijaninya kan di AC Milan kan, di Belanda kan. Tapi mukanya lebih Indonesiaan kakaknya kan dibanding Elianonya. Iya. Jadi kayak ketuker gitu. Dan dia masih muda kemarin untuk debut pertama dia 5 menit grogi, tapi sisanya pede dia. Aman aja. Sebenarnya kemarin juga yang lebih ramai ditanya adalah si ini, injury time. Iya. Aduh, tuh ngeselin Bang, gak usah dibahas Bang. Nah, ini masih dijelasin, Pak. Babi itu Bang. Gue juga kesel ya, karena kan sebenarnya 90 tambah 6 berapa kawan-kawan? 96. Ya. Bukan 90 tambah jadi 99. Aku tuh lihat tayangan ya Bang masalahnya. Jadi sampai diulang-ulang tuh menit 98 17. Itu tuh sudah dibuang bolanya sama kiper kita Pak. Wih, bola. Long ball itu 3 lewat disemprit-semprit. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ngelihat dari 6 menit terus ada tambahan 3 menit lagi, itu sebenarnya nggak masalah. Jadi di love the game itu wasit tuh boleh. Jadi kan 6 menit, at least 6 menit nggak boleh di bawah itu, lebih boleh tapi harus ada penjelasan yang jelas. Kalau misalnya, dan gue kan mikir ya, 6 menit itu kan kiper kita nggak ngapa-ngapain, nggak ada yang guling-guling, nggak ada yang cedera, nggak ada yang apa, main normal. Dan lu mesti ingat, kalau misalnya dari dari 6 menit ke atas itu setidaknya ada kayak 6 kejadian yang seharusnya wasit tuh udah bisa peluit. Yang si Witan nyerang, terus juga Bahrain, pokoknya ada banyak sampai akhirnya ada tendangan penjuru dan akhirnya gol. Dan yang paling ya itu yang pertanyaannya, masa intensi dia nambah 3 menit tuh apa? Bang, apakah ada kemungkinan jamnya rusak ini beneran nanya? Nah, ini juga benar bukan jam rusak nih, ini agak serius jawabannya. Iya. Jadi ternyata si wasitnya ini dia tuh ternyata hitung mundur si injury time-nya telat 1 menit. Oh, ngekliknya telat. Wah, Dia Bang, ngomong. 1 menit. Dia ngomong. Enggak, emang ada ini pokoknya dia tuh telat. Ada reportnya dia tuh telat. Ya. Tapi kan kalaupun telat 1 menit ya 97 dong. Iya. Udah beres dong. Jamnya palsu. Nah, jadi G-Stroke tapi G-Stroke. G-Stroke tapi G-Stroke pakai R, G-Stroke. Gue mikir kok jahat banget gitu, jahat banget sih. Tapi yang mesti diperhatiin lagi nih sama kita ya, ketika udah tahu kita udah pasti ya ada intrik drama dan lain-lain, lo lagi tertekan, ya mungkin nggak bisa sama pemain juga. Pemain mikir, oh gue lempar bola ke depan udah selesai dong. Normal. Sebagai semua kita pecinta sepak bola, kalau udah injury time, tambahan misalnya udah injury time 5 menit, ya menit ke-6 pasti nggak ada apa, udah maksimal 2 menit udah beres lah. Tapi ini 3 nggak selesai, tapi yang harus diperhatiin adalah ini jadi pelajaran juga buat timnas Indonesia. Ketika lu dapat bola nyerang, ya lu mendingan jangan buang-buang bola, lu keeping bola. Ingat Thierry Henry di Highbury yang dia shield di corner posisi lawan, nah kan bisa seperti itu kan. Jadi maksud gua ya udah kejadian juga, dan kalau tapi gue rasa kalau kita begitu juga yuk nggak akan disemprit-semprit sampai aku sama. Aku tuh kan banyak bilang menduga bener-bener kata Coach Vincent. Apa? Coffee. Anan nggak sih? Ananda. Itu kalau misalkan kita tuh di VAR yang penalti tetap nggak disemprit itu pasti sampai 100 menit. Nah, 115 itu. Terus udah gitu pertanyaan yang banyak orang ini adalah ketika Indonesia Wahaji ya, Ragnar nyetak gol kan dicek VAR 3 menit. Iya. Oh iya, Dan ketika ketika si Bahrain nyetak gol yang terakhir langsung nggak VAR. langsung nggak VAR. Semprul loh yo. Ya ini kalau misalnya terus juga gini. Saya ngadek. Ngomongin wasit, tadi kan di awal gue ngomong, maksudnya wasit ini kan di Asia tuh banyak. Iya. Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Tengah, Asia Selatan, itu Asia Selatan tuh Bangladesh gitu nggak salah. Ya, betul. Asia Timur tuh kayak Jepang, Asia Selatan Tiongkok, tuh India, Korea. India. Terus Asia ini nih yang Timur Tengah gini kan ada kan semuanya. Nah seharusnya idealnya Indonesia ini harusnya dipimpin wasit katakanlah Asia Timur. dari selatan, nggak boleh. Kan timur kan di grup itu ada Jepang. Oh iya berarti selatan. India, Bangladesh, India, Pakistan. Atau enggak yang kayak Uzbekistan gitu-gitu. Harusnya karena nggak ada keterikatan daerah gitu. Itu tuh sebenarnya udah diatur di FIFA. Tapi Dan kalau misalnya bilang konspirasi, kita ya lihat emang lagi. konspirasi karena mereka Ketua tuh takut AFC aja. itu Orang Bahrain. Masa ngelawan. Hasil udah nggak mungkin bisa diganggu gugat. Nggak bisa. Nah, kita merasakan apa yang dirasakan oleh Australia ketika Australia kalah sama Bahrain. Makanya Guling-guling juga kan. itu kebalikannya Liga Indonesia. Kalau Liga Indonesia itu justru penonton tuh bawa peluit biasanya. Jadi belum selesai udah banyak yang ketipu wasitnya, malah kaget wasitnya. Loh udah. Gue akhirnya sadar, kita ingat kejadian waktu PON nih. Ada orang pemain PON Aceh. jeblok. Itu
Walaupun saya tidak membenarkan itu, tapi gue pengen banget ada yang ngegeprak tuh. Dan ternyata tuh tadi admin di Twitter juga bales tuh adminnya fansnya timnas Thailand. Ternyata si Alkaf ini juga buat masalah sama timnas Thailand. Waktu sama Arab. 23 lawan Arab. Irak juga kena kan si Iya. si Fasya. Sama-sama aja. Jadi memang harusnya kalau udah tahu ada komplainan kayak gitu ya jangan ditaruh game penting. Iya. Nah, plus kita juga mesti berdoa karena nanti itu Sama di UAE. di Indonesia lawan Tiongkok wasitnya juga dari Timur Wae. Tengah. Yang Arab. Yang ngasih kartu merah siapa gitu gue lupa deh. Dan dari sosial medianya si Bahrain katanya Komennya golnya ditutup. 90+6. 90+6 ya, bukan 90. Mas tenang ya Mas. 25 Maret 2005 Mas. Gila. Ada adeknya. Neraka. Suraimu. Maksud gua kan kayak kalau mau itu jangan gitu-gitu amat dong. Jepang kayak dicurangin. Susah ya udah kebantai sama Jepang ya. Tapi untungnya Jepang ngalahin Arab. Jadi kita tidak begitu jauh. Aman. Jadi Nah. masih 4-4, 3 poin. Nah, gini maksudnya kan sekarang kan kita di pertandingan 3 poin dan kita unbeaten. Unbeaten. Nah, sebenarnya hasil imbang pun juga nggak buruk karena targetnya setahu gua tuh 2 pertandingan kita dapat 4 poin. 4 poin. Betul. 1 kemenangan, 1 imbang. Nah, jadi seharusnya kemarin kan kita udah di depan mata tuh. Wah, Iya. bisa menang Betul. gitu. Karena imbang, tinggal melawan Tiongkok. Nah, kita harus berpikir bahwa ini pemain timnas jangan sampai keganggu persiapan Iya, lawan benar, Tiongkok. benar, Karena kan benar. ini nggak mungkin lah, mesti kita sebagai Iya, iya. warga yang nontonnya kesel, apalagi Kesel, ya. pemain Iya, yang di iya. lapangan dong. Ini mereka terbang ke Tiongkok yang jaraknya jauh banget, yang harusnya kita ada di sana ya, Iya. meliput langsung ya. Tapi kan Iya. Udah pemain mah fokus aja. Kita aja yang kesel kita aja nih. Udah pemain mesti fokus dan harus evaluasi mana yang mesti diinin. Karena kan 2 gol tercipta dari set piece. Ya. Iya, servis dua-duanya ya. Iya kan? Kalau yang free kick emang bagus kita nggak Bagus bisa itu. itu. Zidane X. Knuckles itu yang nomor 7. Iya. Knuckles Bagus, itu 2 kali Ronaldo mereka X nge-shoot. tuh, Ronaldo X ya kan. Kalau yang ke gol keduanya kayak Itu dia. Ini udah percis Arsenal sama City kemarin kan itu begitu, menit terakhir. Oh enggak kalau itu. Lebih pilih Liverpool sama Spurs. Bang, tapi apakah mungkin di pertandingan berikutnya jamnya diganti jam pasir aja? Bang? Itu bisa lebih dilihat kalau itu. Kalau habis tuh. Kalau habis tuh. jam gadang boleh jam gadang. Jam gadang. Dan Indonesia lawan Tiongkok kalau kita berpikir Pak Vincent berpikir apa? Gue optimis gue. Kalau Tiongkok lagi jelek banget kan. Nah, Tiongkok itu kan sekarang dia dulu ramai, kita berpikir dia akan menjadi salah satu adidaya sepak bola di Asia. Iya, Dulu iya. kan. Dulu liganya ngeri. Iya, Bang. Tiongkok Super League, TFS, Chinese Super League itu kan. Ada Oscar, Hulk, semuanya pada sana TFS. semua, TFS. Tapi berseiring berjalannya waktu, sponsor-sponsor besar mereka kan kreditnya macet, duitnya habis stok Iya, dong. Iya, Masalah- Xiaomi malah jualan di Indonesia. Ya iya, marketnya gede. Ya Xiaomi kalau mau sponsor kita boleh lah. Terus Bisa lah home away kita dapat Nah. 6 poin tuh. Iya. masalah pertanyaannya gini, misalnya Tapi dingin Bang, dingin. Besok dia mau. itu Nah kan pemain-pemain kita biasa dingin. pemain kita kan Pemain kita dingin, abroad semua. Oh lupa saya. Nasin. Kalau yang lokal kan juga aman, sering ke Wonosobo juga kan. Iya. Kalau Situ Lembang. Aku- Danau, tapi di Menteng. 3-0 aku. 3-0. 3-0. Pede 3-0. Gue dua lah, dua gue. Aku Nah, 3-3 aku. satu hal yang blunder buat timnas Tiongkok adalah mereka kan habis lawan Australia. Di mana sih? Melbourne, Sydney, Auckland, Perth, or ya iya, situlah iya, pokoknya. iya, Nah. iya. Nah, mereka mindahin dari Stadion. katakanlah kalau orang Shanghai, Beijing, dia pindah ke Qingdong ini kan. Kingdom. Kamu Kang- Kangdao. Kangdao. Harus tahu berapa lama perjalanan mereka dari Australia ke sana? Berapa? 18 jam. Kan agak pimpin boy ya. Gimana sih? Lu mau ngerjain Indonesia tapi dikerjain diri sendiri. Pemain timnas nyari sop kepiting dulu. Biar mantap di sana sop kepiting kayaknya enak. Di Cina ya. Jangan dok. Biar recovery kan protein. Jangan dong, Jok-jok takutnya kebablasan. Dulu gue pernah lihat pemain timnas Nah, latihan jam 4 sore makan sari roti. Iya. Paling aman Malamnya tuh makan mie instan. tempe orek udah samping pemain. Jangan dok, Tempe nggak orek. usah dok. Awet, Nggak enak usah. gitu. Mendingan kita Bikin nasi. percaya aja sama Sintayong dan sebenarnya tuh kuncinya di translator si JJ. Oh, yang itu ya. Dia kunci Oh, iya. tuh. Kalau dia Dia bikin nyala. keterangan palsu, capcay goreng. Iya. Gitu. kayak Sintayong bilang serang sih, dia bilang bertahan. Wah, Jadi buat Coba. JJ, buat JJ nih ya, yang udah lama orang Korea yang udah lama tinggal di Indonesia, translator Sintayong,
kita semua tuh tergantung lu. Iya bener juga ya. Bener. Kalau lu kenapa-napa, Salah lu nyampein. Allahu Akbar. Gak mungkin Coach Nova ngerti Korea tiba-tiba kan? Iya. Si JJ tuh katanya dia paling malas ke Meksiko. Kenapa? Kalau di Meksiko kan hehe. Jadinya hehe. Iya kan? Kan kalau J kan di Meksiko jadi hehe. Kayak Jaja Miharja waktu ke Meksiko aja haha miharha. Gitu. Iya. Menang kita nih misalnya kalau ngomongin Menang lah lawan Tiongkok. 3-0. kalau ngomongin Tiongkok emang sekarang pemainnya yang terkenal Yang top siapa sih? Dulu angkatan kita ada Sun Jihai, Liti, Jihai. Dong Oh, Fangzhou, iya. Jago-jago. Wule yang main di Liga Spanyol dulu. Tapi maksudnya pemain Tiongkok mana yang ada di Liga Eropa seperti kayak Jepang, Korea Selatan, Iran lah gitu kan nggak ada kan. Wukong. Wukong, wah. Black Myth. Wukong game, ada game Cina. Makanya kan gue lagi trending. Gue pokoknya nungguin Bahrain dulu kesini. Ya, Itu ya, target Maret ya, 25 Maret ya. 25 Habis Maret. dari Jepang berarti ya? Oh iya dari Jepang itu ya. Emang kita disuruh nonton? Kita suruh nonton, terima kasih. Emang ada uang kita? Ada. Kemarin ditanya nggak ada uang. Adain aja dok, bilangnya. Oh iya, Iya, ada. Kita akan ke Jepang Nggak nanti. ada was ya, Nopal, Fajar, Nabil. Ya nanti Dokter Tirta mau onsen. Ya. Dan semoga Nggak boleh. Lah kan kita semua onsen bareng, sobat satu onsen, nggak pakai baju Udah kita. ada sekarang ya, Ada. boleh. Masa Ada sih? yang boleh. Masuk bareng kita. Oh ya, orang apa-apa. Dan semoga Bahrain tanggal itu datang ke Indonesia, dia diturunkan di Bandara Perintis di Purwokerto. Ah iya benar. Lalu berangkat ke sini naik kereta Bogowonto. Jadi pegel tuh dia. Enggak kita ajak dangdutan lu. Nah. Goyang dikit jatuh. Gimana dangdutan? Payah. Nggak bisa kita ajak ke Ambyar ya. Ambyar. Tapi ya kalau Ya, tadi kan kita sudah ngomongin 5 pemain Bahrain. Nah, ini 5 pemain pemain sepak Bahrain bola. Enggak ada 5 pemain Bahrain. Biar nyambung sama ini. Biar nyambung sama ini. siapa? Biar nyambung sama 5 pemain sepak bola dengan koleksi trofi terbanyak sepanjang karirnya bersama klub dan timnas yang udah dirangkum dalam Clear Top 5. Iya. Urutan kelima. Nah, ini biasanya kamu protes nih, Nih. ini masuknya nih. Ada yang Iniesta nih. urutan kelima ada pemain yang baru saja pensiun, Andres Iniesta 37 piala. Waduh. Keren. Saya yakin pasti ditaruh di samping TV-nya sih biar kayak orang sini. Ya dulu, kemarin. dulu nyokap gua piala baik banget sih. Piala senam. Piala senam. Pertanyaan gua, dia di rumahnya ada nggak ya piala ini? Ada. Ada, Bang. Dia bikin Oh, lagi enggak, berarti kok, kan? ini replika. Replikanya kan Pasti. bikin kan. Atau enggak medalinya doang. Oh. Oh iya benar. Medali sama foto-foto dia megang piala. Ya. Sama foto dia umroh biasanya. Iya bisa. Sama foto wisuda. Iya, wisuda. Foto wisuda. Wisuda. Wisuda dari SD, Iya. SMP, SMA, ya kan? Sama lagi salaman sama pejabat. Iya, Pejabat. Foto-foto gitu. Sama foto sama artis juga. Ya kan? Sama kalender showroom Iya. motor biasanya. Sama artis di bawahnya si ini pernah makan di sini. Itu soto mas. Soto, bareng soto itu. Terus dikasih jaket bengkel gitu kan. Ahas. Urutan keempat siapa? Oh Max. Iya, Maxwell. Ini Inter duluan PSG. Oh, Maxwell. Ini Maxwell yang di Ajax dulu bukan Yang sih? penyanyi, Pak. Iya, Bang. Oh bukan, itu whenever, whatever. Maxwell itu. Lawas banget ya. Tua banget. Gua tahu lagi. Ya kalau gue aja, lu kan memang lu 10. Ini Maxwell yang mau jadi wakil wali kota. Marcel. Kan nggak jadi. Kena prank. Mas Marcel, maaf ya Mas Marcel. Ini Maxwell Ajax kan bener kan? Iya, Bang, yang Inter juga. Inter juga. Dulu duetnya Maicon. Maicon. Oke, 37 piala Serie A. Ntar dulu boleh sebentar, hei. Serie A Champions 3 League. kali, La Liga 2 kali, Liga Champions sekali, Ligue 1 4 kali. Liga mah ya udah lah ya. Ya. Oke, next ya. Urutan ketiga ada Hosem Asur 39 piala. Oh, Mesir ya. Lebih banyak dari Mo Salah, Dok. Dia orang Mesir juga. Taruh diambil lah, Dok, langsung. Gas. Terus pensiun. Kon balik, kata. wong. Oh, Liga Mesirnya 13 kali, Bang. Iya. Dia Berturut-turut lagi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, Emang 10, jago 11. aja. Tapi ya, tapi kan Liga Mesir, misalnya Liga, kan Mesir berarti masuk Liga Piala Champions Afrika kan? Iya, Champions Afrika. Itu keras tuh final-final gitu. Liga Champions Afrika sama Liga Champions Asia yang Tempe Persepol Mazembe. sama siapa yang Iran sama itu tuh grup adalah yang keras gitu. Ada dulu pakai ini samurai itu. Tawuran itu dulu. Mesir kan pernah ke band juga sama FIFA, Bang. Oh gara-gara itu tawuran. Iya, tawuran di dalam stadion gitu. Stadionnya full antar klub. Jadi antar klub ini berantem kayak udah emang derby banget gitu. Ya. Rusuh.
2 tahun kalau nggak salah di ban sama FIFA tuh. Mereka pernah. Ngeri. Langsung aja, urutan kedua ada Dani Alves yang sekarang ada di penjara. Udah ada bebas. Udah keluar. Bebas ya? Udah ditebus karo siapa? Raffi Ahmad. Neymar. Kok Neymar si Jine sing seko Apa sih? bukan Puyol. Neymar. Puyol. Bukan Neymar Oh, Puyol. ini yang Pep dari Guardiola, MU. Pep Guardiola. Neymar mosok nebus ya? Nggak tahu. Pokoknya cuma- temennya di Barca lah, aku juga tahu tuh. Ada yang Gerard Pique. 44 piala, La Liga 6 kali, Liga Champions 3 kali, Serie A sekali. Di Juventus. Siapa? Kan dia Juventus waktu itu. Oh iya. Sekali doang setahun, Sekali Bang. itu mainnya banyak nggak? Enggak. Tapi sampai final champion itu dia masih. Tapi kan ya kalah sama Barcelona juga. Tapi habis pindah brengsek Madrid, juga. Madrid ya? Habis pindah dia brengsek, dia bilang pemain Juve nggak bisa main bola. Sombong. Anda aja nggak bisa jaga diri sendiri sampai masuk penjara. Terakhir Summer Olympics dia 2020. Itu terakhir kali tuh berarti dia dapat piala sebelum dia nakal ya. Iya. Dia tuh penjara karena apa ya? Asusila ya? Pelecehan. Pelecehan sama Tuduhan pemerkosaan, rape. gitu. Astagfirullahaladzim. DM cewek di Jangan Twitter. diikutin ya. Apa? DM cewek di DM Twitter. cewek. Halo, Dek. Halo, Dek. Yang Lanjut, pertama, lagi. iya. Wah, ini. Wah, ini masalah. Kok masalah tuh? Kok si CR7 nggak masuk. CR7 nggak masuk ya? Gua Ah ini. Nggak tahu, gue nggak mau komen. Silakan. CR7 Silakan. emang nggak dimasukin, Pak? Iya. nggak berarti nggak masuk. Enggak, ini kan ini kan based on data. Top 5 ini, top Masih 5. Seven top 10 lah. Top Oh, iya. Berapa piala dia? 35 apa berapa ya? Oh, CR7 di bawah 40. Hati-hati. Yang buat list Nabil. Nabil ya. Kita cuma bacain doang ya. Kita cuma baca disclaimer ya, Nabil. Bang Dodo, Instagram maaf ya ini. Bang Dodo. Bang Dodo Nabil. ini. Bahkan Nabil tidak memasukkan nama Alcidio Fleitas yang 3 kali jadi top skor Piala Bang Yos. Nih, piala. Piala Bang Yos. Ada dulu Bang Yos. Ada nih Ada Lionel turnamen. Messi nih 46 piala nih peringkat pertama. Gila, 10 La Liga, 4 kali Liga Champions, Ligue 1 2 kali. Walaupun Messi kemarin akhirnya ngomong ya, dia di Ligue 1 kok mati. Hey. Di Ligue 1 itu dia kayak Main PS. tidak menikmati maksudnya, iya, tidak menikmati kayak like shit. Ada pokoknya statement pemain Dok yang bilang aku main di liga ini kayak cuma main PS, ada tuh. Tapi Dikurang lupa nih, siapa. dia kan musim lalu dapat piala di MLS Cup. Tambah satu lagi. Oh. Tahun ini baru dapat piala lagi tuh. 47. Iya. Gimana sih nih? Belum lagi Kopaji Research-nya, Samsu, belum Kopaji Samsu. Tapi gua Piala kaget Adang sih. Darajatun. Gue kaget CR7 nggak masuk 5 besar ternyata ya. Ya kalau dihitung-hitung banyaknya Total piala ya. kali ya. Kalah sama yang tadi Hansen Asur. Tapi kalau misalnya ini kan kolektif bersama tim kan. Oh iya. Ini juga. Waktu itu Barcelona lagi OP-OP-nya. Oh iya. Jago-jagonya. Siapa yang bisa ngalahin Barcelona waktu itu? Ini nggak masuk ke piala pribadi ya? Eh, Kayak Ballon d'Or tuh nggak masuk Enggak. ya? Oh yang sama klub. Oh. nggak bisa. Tapi kalau yang ngomongin pribadi yang baik adalah seorang bernama Mukti Intut dengan sabda clear Mukti Intut. Oke. Apa nih? Trivia Sudah masih ada trivia. Oke. Sudah saya siapkan. Aku tuh terkadang untuk- kangen kamu bersabda Mas Muk. Jadi trivia kali ini pemain dari Liga Indonesia dong. Hmm. Yang karena hari ini kita sama Pak Vincent temanya adalah pemain Liga Indonesia yang namanya mirip pemain Belanda. Nah, Oh. ada Bang. Ada. Holland Bakery. Roti itu. Overches. Jadi beberapa tahun lalu ada pemain yang pernah bermain di PSIK Klaten dan juga PSIK. PSS Sleman yang namanya itu seperti nama legenda pemain Belanda. Siapa? Jadi pernah ada pemain bernama Basten Tripamukas. Boston Tripamungkas ada. Ada nih orangnya. Oh iya, Boston Tripamungkas. Basten Tripamukas. Boston Tripamungkas. Enggak, udah Sebuah perpaduannya. Marco Pandasan sama Bambang Pamungkas. Iya. Wow. Sama Trisu Tristo. Iya kan? Kan Marco Van Basten, Bapak Trisu Tristo sama Bambang Pamungkas. Iya. 3 nama legend. Legend. Satu lagi ya, Bang ya. Jadi ini pemain asing yang pernah memperkuat Liga Indonesia dan dia itu terkenal pemain yang paling easy going. Oke. Dia bernama Emmanuel Ayu. Apa aja ayo ya? Ayu. Ayo. Emmanuel Ayu. Ayo Uka. Ayeuka, Ayo. Ayo. Yuk. Yuk. Emmanuel Ayu. Emmanuel Ayu. Emmanuel Ayu. Rene tuh, Rene karena tulisannya Ini Rumah ada. Sakit Immanuel. Nih Kamerun. Oh, Emmanuel Ayu. 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 Ada. Emmanuel, pergi yuk. Ayo. Ayu gitu. Yuk, gimana yuk? Gimana yuk? Ada satu lagi sih tapi dia cuma baru ada di FM. Apa Ini orang pemain lucu banget, pemain muda nih, Bang. Dari mana? Akhirnya ada pemain muda Indonesia yang dinamain dengan nama pemain asing Liga Indonesia.
Ada pemain namanya Hendro Iqbal-Nevo. Enggak nih bohongan kali nih. Itu kayaknya FM gitu. Enggak, ini mah kan kalau FM itu terkadang lu kalau udah bertahun-tahun namanya udah ngasal. Oh. Komputer jadinya. Kalau ada orang namanya Hendro Iqbal-Nevo saya salut sih. Coba di Vivian Desk kalau misalnya ada bener kalian kenal orang bernama Hendro Iqbal-Nevo, silakan. Jangan-jangan Saya cek kita. sampai diupdate di Twitter loh Bang ini Bang, 9 Oktober 2024. Hendro Iqbal-Nevo FM. Nah, tapi masalahnya apakah itu benar apa enggak? Karena FM kan kalau udah bertahun-tahun Iya. ya. Budi Ijes. Budi Ijes. Ya udah ngarang itu kayaknya. Udah ngarang. Tapi yang nggak ngarang adalah sabda Mas Mukti yang Oke. kita rindukan dari episode-episode lalu. Oke. Apa sih? Dia begini-gini anjir. Jalan-jalan marah-marah lalu bilang fucking shit. Asik. Wanjarai. Jangan lupa membeli barang lalu pulang dan sekolah. Shit. Untuk apa menjadi seorang wasit jika tidak berkah dan amanah? Dengar tuh wasit semalam. Tadi nyari daerah yang belakangnya sit mana? Dalam kelam mau gesit naik jalan tol. Cakep. Yang semalam jadi wasit itu adalah botak tolol. Gue ngeri tol yang satu lagi. Kenapa? Mau ikutan nggak? Enggak saya. Ya udah. Saya habis Pak Duda. Pak Desta. Pak dokter nggak mau ikutan ya udah kita udahin Kamu saja. Bang, kamu terakhir lah. Aku. Kamu belum pernah loh pantun, aku udah pernah. Sejujurnya saya di sini duduknya begini ngapain saya nahan berak. Udah di ujung tanduk tapi saya buat ini saya Dok, ngomong. tapi orang nahan berak terus apa? Nahan berak boleh nggak sih, Dok? Ngantongin batu tuh. Itu suges. Oh, suges. Karena kan anal itu ada 2 otot. Anak. Nih ya, tai itu ada 2. Ada namanya musculus anal sphincter. Ya. Itu kalau yang kena tai dia langsung buka otonom. Dok kalau ngomong gitu ini tai gue udah mau di ujung nih jadi mau keluar dok Nah, kalau pertanyaannya. yang ini yang disilit ini, yang di bawah itu yang bisa ditahan secara manual. Nah, kalau kita manual itu kan kontraksinya kegel. manual. Kalau kita betul kayak gitu. Jadi kita nahan dengan adanya batu gini kita kayak suges lebih kuat gitu. Dicepetin boleh penjelasannya? Itu namanya tai yang ditahan. Ini tai yang ditahan. Nah karena tai yang ditahan saya Wasit kemarin saya tadi. jawab pengen ngomong wasit ai. Pakai buku keluarin, mampus yang edit, tatot. Semangat pokoknya buat timnas nanti di Tiongkok ya. Doa kami selalu. Pekan depan kita berharap di episode Speak Bola yang selanjutnya kita sudah tertawa-tawa karena Ya, kita ya. mendapatkan 3 poin dari Amin. tanah Tiongkok dan bismillah Dr. Tirta menjadi Calafiori. Amin. Fiore di saya. Kalau Fiore akan ke Liverpool cepat atau lambat. Karena dia bosan nanti di NBA. Udah stop aja, main halu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.